segenap hati, segenap akal, pikiran, kekuatan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami semua satu hati, satu roh. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang maha besar. Tiada nama yang lain yang patut kami sembah selain Engkau di dalam Kristus Yesus.
Bapa, kuasa-Mu di atas segalanya. Aku telah dibasah. Kita permuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat Janji-Mu ya dan amin. dalam hidupku. Kuasa-Mu telah dibasah. Aku telah dibasah. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Ya, saat yang paling indah ketika Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau ya terus mendekat kepada-Mu. Karena kami tahu roh memang penuh tetapi daging kami lemah ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami perlukan untuk memberikan setiap kami roh yang baru, hati yang baru, bahkan pengurapan yang baru dalam setiap kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap akal budi pikiran kami. Seperti rusak.
kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu. Hasrat hati. Sebab Engkau kekuatan. Serukan nama dia. Kau segalanya. Setiap kami di tempat ini ya Tuhan, setiap jiwa di tempat ini, setiap roh yang sudah Kau penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan, kami siap untuk makan dan minum firman-Mu. Karena kami senantiasa haus dan lapar akan Engkau ya Bapa, sehingga kekuatan yang baru, bahkan hikmat, pewahyuan, rema, semuanya boleh Kau berikan kepada setiap kami. Karena itulah kekuatan kami yang sesungguhnya itu, senantiasa berada dekat dengan Kau dan berdiri di atas setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus, kami sudah menyembah. Dan semua yang percaya dan semua yang menyembah berkata, Amin. Silakan duduk, Bro. Mari saudaraku kita buka dari Daniel 6. Daniel 6 ayat 20, 21, 22 dan 23. Kita akan baca berbalasan. Saya akan mulai dengan ayat 20. Saudara-saudaraku berikutnya dan nanti bersama-sama di ayat 22 dan 23.
Oke, saya mulai dari ayat 20. Daniel 6 ayat 20. Sudah sampai sana semua? Amin. Amin. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Bersama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku ya raja, aku tidak telah melakukan kejahatan. Saudaraku, akhir-akhir ini kalau kita ikuti di infotainment ya, berita-berita di televisi yang viral, bahkan kita bisa lihat di YouTube, di mana saja sekarang medianya kan sudah global semua ya, dan banyak sekali kejahatan. Dan ini khusus memang cerita ini tentang, bukan cerita, ini memang kisah sesungguhnya di perjanjian lama dari Daniel pada waktu itu. Dia termasuk orang-orang yang dibuang dari bangsa Israel dari sejak zaman Nebukadnezar ya, di Babel, di Babelonia. Nebukadnezar terus turun ke anaknya Belshazzar, terus sampai ke Darius, Raja Darius. Nah, yang kita baca di Daniel 6 ini ketika dia di bawah pemerintahan Raja Darius. Singkat cerita, Daniel ini diangkat sebagai salah satu petinggi. Jadi dari pemerintahan Raja Darius ini dipilihlah 120 petinggi-petinggi, wakil-wakil pemerintah untuk seluruh daerah kekuasaannya. Dan 3 yang paling tinggi, salah satunya adalah Daniel. Tetapi dari 3 ini yang tertinggi yang dipilih adalah Daniel. Karena kita tahu dari kisah Nebukadnezar sampai ke Belshazzar, Daniel ini punya roh yang luar biasa. Jadi dia dipakai oleh Tuhan. Nah, sampai pada satu ini waktu ini petinggi-petinggi ini nggak senang. Mereka nggak senang sama, ya iri sama Daniel ini, sehingga mereka bermufakat untuk mengadakan konspirasi. Ya, ini juga sedang terjadi ya di negara kita, ya, banyak konspirasi. Nah, kemudian mereka cari akal. Gimana caranya? Tetapi mereka nggak ketemu kesalahannya apa ya, mencari celah salahnya Daniel apa. Dia tidak bercacat, tidak bernoda. Sementara di sini dia katakan kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya. Nah, dia kan orang buangan, orang Israel, dia tetap pada Allahnya. Karena di rumahnya itu di atas ada tikap-tikap langit yang menghadap ke Yerusalem. Dan setiap hari, 3 kali sehari dia berdoa kepada Allahnya yang ada di Yerusalem itu. Nah, ini konspirasi ini ketemu. Ini saya kira kita bisa dapatkan apa? Lalu
mereka datang menghadap raja. Raja dikatakan semua pejabat penguasa terus datang kepada rajanya. Raja kiranya dikeluarkan satu penetapan raja untuk ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam jangka waktu 30 hari ya menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilempar ke gua singa. Ya ini memang dia mau menjebak Daniel bagaimana supaya ya pokoknya menghilangkan Daniel. Sementara Darius ini sangat cinta, sangat mengasihi Daniel ini. Karena itu dia mempunyai roh luar biasa, dia bisa mengartikan mimpi, bahkan mimpi seorang raja di Nebukadnezar itu dia memberi makna apa arti mimpinya itu, sehingga dia diangkat terus, dipromosikan oleh Tuhan. Kalau di Nebukadnezar kan kita tahu kisahnya bagaimana dia dilemparkan ke kandang yang ada apinya bersama teman-temannya, tetapi mereka tidak mati, terbakar. Itu waktu di Nebukadnezar. Nah, yang ini mujizat Tuhan terjadilah. Udah sampailah di Nah, Raja Darius ini nggak tahu kalau rencana jahat dari para wakil-wakil ini. Kemudian dicari waktunya yang tepat, untuk menjebak si Daniel. Di pada waktu si Daniel begitu demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya, yaitu dalam kamar atasnya yang menghadap Yerusalem. Dia berdoa memang 3 kali sehari. Bergegaslah masuk mereka yang berkonspirasi itu dan mendapatkan si Daniel ini lagi menyembah kepada Tuhan. Seperti tadi kita menyembah kan? Walaupun kita nggak tahu Yerusalem ada sebelah mana ini. Sebelah mana? Kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Ya. Kemudian langsung mereka menghadap raja. Ya, mereka mengadu kepada raja bahwa apakah bukankah Tuhanku mengeluarkan satu larangan ini bahwa itu akan dilemparkan ke singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu mereka bilang, ketahuilah ya raja, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Terus dia dengan sedih ya, raja itu mendengar hal itu, maka sangatlah sedih raja, karena dia mengasihi Daniel. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, tetapi dia tidak bisa, karena dia sudah memeteraikan dengan cincinnya, dan pembesar yang lain mencap meterai di atas batu di depannya pintu yang menuju ke gua singa itu, bahwa tidak dapat dicabut kembali. Nah, dia nggak bisa tidur. Semalam-malaman raja nggak bisa tidur. Ia tidak menyuruh datang yang menghibur raja. Bahkan ia berpuasa semalam-malaman, nggak bisa tidur.
Nah, kemudian sampai yang kita baca tadi kan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Sampai dekat gua singa, dia tanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dengan tenang, Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidup ini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Poinnya di sini adalah, di sini Daniel mengatakan begini, Allahku telah mengutus malaikatnya. Saudaraku, di saat-saat seperti ini, kita sekarang harus lebih tahu ke dunia supranatural. Kalau ke saudara-saudara kita, mereka kalau kita sebut supranatural agak bingung. Mungkin alam gaib, alam gaib katanya, ya kan? Tapi sama aja, maksudnya supranatural itu bagaimana Tuhan di saat-saat seperti ini mengutus malaikatnya untuk menolong kita-kita. Saya jadi teringat, ternyata apa yang saya alami, saya flashback kembali. Ternyata secara nggak sadar, om sama tante ini sudah pernah ditolong sama malaikat. Tetapi bentuknya manusia. Percaya nggak percaya, pada waktu itu memang malaikat bisa berubah dengan apa saja. Waktu om sama tante di beberapa tahun lalu, kita melayani sampai ke Pulau Sumba, ya, sampai ke Pulau Sumba. Sebelum menyeberang ke Pulau Sumba, setelah nyeberang Bali, nyeberang Lombok, Sumbawa, baru Sumba. Nah, sampai di Sumba itu, kalau di Lombok masih inilah, masih rame ya, masih ada lampu-lampu, kalau kota ada lampu. Di Sumba itu gelap semua. Kenapa? Kita perjalanan malam kan? Dan night drive. Kita bawa mobil berdua. Ya. Tapi mobil bukan mobil kecil kayak mobilnya Angel, bukan. Mobilnya harus mobil gede, kan? Mobil 4-wheel drive. Nah, sementara dikatakan di Sumbawa itu banyak begal-begal gitu. Jadi kalau tapi kita ngejar waktu kan, tetap harus jalan dengan iman ya. Jalan terus, tak tahu tengah malam nih, jam 12, jam 1. Di sebelah kiri laut, pantai laut, sebelah kanan hutan, nggak ada lampu. Jadi mobil kadang-kadang satu, setelah 15 setengah jam baru ada mobil lewat. Tonton mesin mati. Ini filmnya dimulai. Mesin mati. Mobilnya Ford Ranger, double cabin, mobil four-wheel drive. Mesin mati. Lihat temperatur, wah ternyata temperaturnya mentok, naik, panas. Buka kap mesin, kita tunggu dong sampai dingin. Untuk kita bawa botol-botol aqua yang besar yang ukuran 1,5 liter, kita isi, tapi tunggu sampai dingin, sampai dia jarum temperaturnya turun. Jalan lagi, nggak lama tambah naik lagi. Jadi bocor ini radiator air radiator. Berhenti lagi di tempat yang masih gelap, kiri laut,
kanan hutan. Udah kita tunggu sambil hanya berdoa saja. Tahu-tahu gak berapa lama kemudian ada bunyi-bunyian apa kayak lonceng kecil gitu. Tapi gak kelihatan wujudnya gitu. Nah ini benar ini. Udah kita apa ini? Ya cuma berdoa berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidup aku dan Yuli, karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Udah makin keras, suaranya makin keras, seakan-akan dia menuju ke sini gitu. Gelap tapi suara itu makin keras. Akhirnya saudaraku mendekat kenyang. Katanya apa sudah? Saya udah berserah, udah sampai bahasa roh skala keluar. Oh, nama sih itu yang udah begitu tuh sama. Nggak tahu ini bahasa rohnya Tante Yuli gimana lain sama saya. Bahasa Rusia. Hah? Rusia. Ini bahasa Rusia. Kalau saya bahasa apa? Bahasa Gablak. Bahasa Gablak. Tuh, makin keras. Sudah. Gak tahu saudaraku. Itu petani lagi giring sapi-sapi dikasih keliningan gitu. Lagi lonceng. Aduh, kita lega. Udah. Setelah itu kita isi jalan lagi, sudah dingin kan temperatur jalan lagi. Belum cukup. Nah ini bakal ketemu malaikat ini. Udah jalan lagi sampai lewat kota, nah ada terang kan, ada terang. Tapi kita cari berhenti, Masih gelap. Enggak, kita lewat yang terang tapi gelap lagi. Mati lagi sudah tidak ada air. Sampai yang aqua yang gelas itu sudah habis semua kita kumpulin. Ya kan, dalam keadaan itu Tuhan, hanya pertolongan-Mu saja, kuasa-Mu terlebih besar, seperti yang kita nyanyi. Kita tetap berharap kan, saudaraku. Tahu-tahu ya saudaraku, ada yang datang, rambutnya gondrong, kayak semeko gini. Oh meko ya. Tapi orangnya kurus. Oh beda. Kurus kayak Ivan gitu. Enggak, dia bukan kribo, enggak. Gonjes, kontrol Yesus. Wajahnya agak gelap. Nggak ngomong, nggak apa. Dia datang. Dia cuma lihat gini. Terus dia pergi. Loh, aku ngomong, ini airnya habis. Dia cuma gini. Dia jalan kembali bawa air 2 jerikan air dari. Udah diisi, terus kita siapin uang kan mau kasih. Waktu kita ke mobil, kita cari orangnya nggak ada. Kita cari mobil loh. Sampai ya merinding juga sih. Tapi kenapa ada satu rasa damai? Nah ini bedanya ya, kalau kita ketemu dengan kayak begini, tetapi hati kita damai, berarti itu malaikat. Tetapi kalau kita rasanya tidak damai, itu roh jahat pasti dari kiriman dari iblis. Ya dia nolong kok, ya kan? Nah itu saya baru tahu setelah ini, karena saya jadi flashback ke kehidupan Om yang dulu. Om ini pernah hampir mati waktu masih umur 5 tahun, kan tinggalnya di Surabaya. Delta Plaza, tahu dong Delta Plaza ya. Kalau yang pernah ke Surabaya tahu. Nah, ya Surabaya. Belakangnya Delta Plaza itu kan ada kali ya. Iya, ada kali. Nah,
di pinggir kali itu ada namanya jalan Ketapang Kali. Masa kecilnya Om itu di situ. Ya. Kali itu sudah makan banyak korban, selalu anak-anak. Jadi dibilang keramat kali. Nah, setiap perayaan 17 Agustus diadakan perayaan lomba perahu terus dihiasi merah putih terus dibikin dermaga dari bambu-bambu gitu. Nah, sudah selesai perayaan itu, dermaganya tetap ada gitu. Nah, siang-siang, karena Om ini dari keluarga yang tidak harmonis, jadi papa mama bercerai. Padahal satu rumah, jadi rumah di Ketapang Kali itu nomor 49, Om masih ingat nomor rumahnya. Rumah yang besar itu dibagi dua, satunya papa saya sama istrinya, Tante Evi, Ratulangi namanya. Kemudian yang sebelah itu mama sama Om sama kakaknya Om. Satu rumah tapi dibagi dua. Jadi betapa saya dalam keadaan melihat, oh papa sama ini kok mamaku begini, sehingga masa kecil memang begitu Om. Sampai akhirnya karena tidak ada satu proteksi, tidak ada kasih sayang, maka mami waktu itu tidur. Saya keluar ke dermaga itu yang bambu. Terus duduk di pinggir melamun. Tahu-tahu saudaraku, apa yang terjadi? Saya seperti ditarik. Saya ditarik dari pinggiran sungai itu, jebol kan. Om memang nggak bisa berenang kan. Jadi udah itu, gelap. Antara air sudah masuk banyak. Timbul tenggelam. Nah, dalam keadaan seperti itu, rasanya sudah habis ya, mati. Dalam keadaan seperti itu, saya percaya ini semua pekerjaan perlindungan Tuhan. Saya nggak tahu malaikat yang mana. Mungkin jadi dalam keadaan gitu, pembantu perempuan itu bawa sampah mau dibuang ke kali. Begitu dilihat dia teriak-teriak, anakku, terus kok bisa kebetulan ada tukang becak lewat. Saya percaya mungkin tukang becak itu yang malaikat. Langsung dia lari loncat langsung. Saya digendong, keluar air banyak sekali karena sudah minum air kali itu. Jadi saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti Daniel ini, dia percaya dengan iman. Malaikatku telah menutup, mengatupkan mulut singa-singa. Dan firman ini kemarin saya bagikan juga ke keluarga dari Mas Prasetyo Utomo yang sedang ditahan. Mungkin pernah dengar ya kasus di Joko Chandra. Ya. Jadi Mas Tio ini, Pak Prasetyo ini sebenarnya hukumannya dia sudah dapat hukumannya. Tetapi ada konspirasi dari singa-singa, seperti singa itu, dari atas itu, untuk menzolimi dia. Nah, saya berdasarkan apa yang diceritakan dari istrinya, Ibu Femi Prasetyo adalah teman dari Genesis. Waktu itu sama-sama di Universitas Pancasila, dia di arsitektur, kalau Genesis di Mesir. Aduh Om, waduh gila, itu mereka itu semua itu Kristen, mereka teman-teman, mereka itu teman-temannya Mas Tio semua. Sampai mereka demi ambisi jabatan atau lain. Nah inilah, jadi kita menguatkan Feni, kita doa, kita bagikan ini, bahwa kita minta Tuhan untuk mengutus malaikatnya supaya mengatupkan mulut-mulut singa. Nah, satu lagi tentang malaikatnya. Tessa
Tessa waktu masih bayi di Surabaya Jalan Patmo Susastro, tahu ya? Yang Indragiri ada gedung Doa Pancasila. Kita dulu pernah tinggal di situ. Nah, Tessa waktu itu masih umur berapa ya? Bayi? Hah? 2 bulan. Masih 2 bulan. Masih Kata gue. Nah, setiap tengah malam terbangun ini bayi, esok si bayi, biasa susu kan, jam 12 udah susu kan. Nah, sudah selesai minum susu, dia kok kayak mengikuti matanya itu mengikuti gimana yuk? Dia mengikuti. Iya, sampai terus gitu. Selalu itu, setiap jam 12. Jadi kita kalau mau kasih susu pas jam 12 itu udah deg-degan sendiri gitu. Nggak tahu, makanya itu. Nah, tanya. Ini enggak. Ya kali. Tapi saya percaya itu, jadi gini, sejak dalam kandungan ya, kandungan ibu kita, itu Tuhan sudah taruh kita malaikat pelita, guardian angel. Jadi setiap kita itu sudah dikasih. Ya ini angel yang subur. Bukan guardian ini. Angel yang subur. Ya itulah. Gitu. Jadi setiap kita itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Jadi nggak usah takut, asal memang kita dekat terus dengan Tuhan, memperkatakan firman-Nya, melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan mengutus. Ya, jadi Tessa itu melihat, dia ikuti terus. Aku lihat juga kok, ikuti kemana. Setiap jam 12 ya, dia ikuti. Nah itu saya bilang flashback lagi ketika saya memperdalam ke level-level, karena Tuhan dalam saat seperti ini banyak mengirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi kita dari COVID, ya, dari semua kesulitan keuangan apa. Tuhan pasti mengutus malaikat-malaikat. Satu lagi waktu di Pasar Baru kan pernah hilang juga. Tessanya pernah hilang. Umur berapa? Nah itu pasti pekerjaan malaikat, pasti Tuhan itu enggak pasti diproteksi. Iya, di Pasar Baru. Iya. Itu baru tes sebelum yang gender. Gender mana? Janjian dulu bos. Enggak, aku enggak ada. Kalau Om tahu, dia sini pernah kecelakaan yang hampir merenggut jiwanya. Oh itu. Itu. Iya. Itu di warung buncit itu masih nakal-nakalnya anak SMA dia waktu itu. SMA Percik. Ya SMA Percik Cikini tapi yang di jalan Duren 3. Ya itu kalau anak-anak SMA waduh. Hah? Jadi anak-anak usia gitu kan sekali mati orangnya ada berapa yang mati itu? Tiga yang mati. Mobilnya terbang, jadi kan warung buncit kan naik turun gitu. Dan lama-lama anak-anak segitu kan berani nekat, tapi tidak mikirkan risiko. Mereka asal sampai terbang mobilnya gimana? Satu orang tua, satu yang haji loh, satu yang sopir, itu selamat itu cuma luka. Satu lagi anak mahasiswa Perbanas. Tiga. Tapi kenapa ada malaikat? Iya, mereka nyari tuh ada Jen di rumah sakit YMC ya, Jen yang di jalan. Yang Dan itu sama saya ada. orangnya mau masuk
pokoknya marah kan, mereka pasti marah kan, apalagi yang hajinya langsung meninggal di tempat itu langsung aku lihat ini Jen udah lagi tidur, lagi di apa, dia pingsan ya, Pingsan. nggak kelihatan, bisa nggak kelihatan, mana ya orang yang nabrak, mana orang, aku udah diem aja, wah. Tapi Om Tante masih di mana ya? Kita aku ada di. Aku baru malam justru dia udah dibawa ke rumah sakit ini, apa namanya? Hendak Uki itu, gitu. Udah dibawa sana. Jadi sudah banyak sekali kejadian. Belum lagi kalau cerita-cerita kita banyak kesaksian, banyak misalnya anak kecil lagi bermain di garasi, terus bapaknya itu nggak tahu kalau ada anaknya di belakang mobilnya. Itu mereka langsung turun kasih tahu. Itu apa? Bukan kasih tahu ada anak, dia cuma kasih tahu itu apa? Coba itu di sebelah mobil. Itu dia buka, dia turun, dia lihat anaknya di situ. Itu salah satu. Begitu banyak kesaksian tentang apa namanya? Pertolongan Tuhan lewat mereka. Ya Daud ya. Kalau Meko apa ya? Janjian dulu kan. Loh kalau jatuh dari atas yang di Oh, pantes. Aku kurang. dia masih bayi itu loh jatuh deh. Kita kan nginep di hotel yang Oh apa iya. puncak pas itu loh. Gua Meko baru tahu juga. Shock. Bayi loh ya. Bisa dari atas itu gurung. Iya. Malah tante ingat lah. Di puncak pas ya. Puncak pas lah. Jadi dia belum bisa jalan, terus dikasih itu loh yang ada rodanya. Oh, Iya. iya. Masih bayi. Stroller bayi. Bayi ya. Nggak taunya kita Dokter lagi repot ke repot dalam tadi. jalan. Dia udah ke teras, udah langsung jatuh ke bawah. langsung. Hidup itu tetap hidup. Mana agak sentrek ya? Pantesan main gitarnya ke Bali. Lo ngatain bapak gua. Bapak lagi mau kembali. Lagi mau apel. Nggak tahu dia jatuhnya terlatih. Minum. Haleluya. Sampai capek. Sampai lupa mau bentuknya apa ya? Ayo sama kesaksian. Tessa. Bukan itu. Lagu itu Sa. Oh, udah main. Nah, penutup juga harta yang apa nih dulu? Mari Tuhan Allah. Satu apa main? Main biasanya Tessa main di mana? Main di tangan ini. Saya main di mana? Main di aja. Ya. Demonya waktu itu. Demo ya. Udah. Oh iya ini dulu. Oh, ini. Ya habis kameranya. Jadi dari firman tadi saudaraku, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada alasan lagi. Karena Tuhan tertaruh dalam kita itu roh yang lebih besar dari semua roh, termasuk roh penyakit, roh pandemi, roh daripada asal kita tetap harus taat kepada peraturan pemerintah seperti pakai ini, ada pertolongan kesehatan kita itu.
memang taat pada perintah Tuhan, melakukan perintahnya. Kemudian kedua juga taat pada pemerintah. Karena pemerintah itu juga berasal dari Tuhan ya. Tuhan juga milih pemerintah untuk sebagai apa? Kalau pedang Tuhan itu simbol daripada hukuman, tetap ada hukumnya. Jadi ini lagu dari ciptaan dari Pastor Genesis, harta yang mana. Jadi jangan cari harta di dunia, ya. Harta itu kita harus kumpulkan. Harta kita ada di surga, ya. Kita adalah warga negara, warga kerajaan. Harta yang abadi.
baik bagi setiap kami. Sungguh firman-Mu itu merupakan peringatan bagi kami ya Tuhan. Kami harus lebih peka ya Tuhan, bahwa jika kami minta, Engkau senantiasa akan mengirimkan malaikat-malaikat di dalam saat berbahaya, di mana kami benar-benar memerlukannya. Bahkan Roh-Mu yang kudus, Engkau sendiri menaruh di dalam setiap kami, agar kami mendapatkan hikmat, agar Engkau terus urapi ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami yang ada di sini. Berkati Tessa, berkati Genesis, Pastor Genesis, berkati Meko, berkati Daud, dan juga teman-teman, saudara-saudara kami yang ada di sini ya Tuhan. Untuk Angel, untuk Sabrina, untuk Thomas, untuk Ivan, untuk Debbie, untuk Samuel, dan juga untuk Jeremia, untuk Anam juga ya Bapak yang membantu kami. Semua kita satu hati ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan, dan Engkau Yesus adalah milik kami ya Tuhan. Dan kami tidak akan pernah takut, karena Engkau tidak memberi roh ketakutan di dalam setiap kami. Dan kami tahu ketika kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan, memasyurkan nama-Mu, bahwa Engkau senantiasa memperhitungkan apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Inilah yang kami lakukan ya Tuhan, dengan segenap hati kami serahkan hidup kami. Dan kami tidak mau menjadi seperti dunia ini ya Tuhan. Maka ubahlah kami terus menerus setiap hari, setiap waktu. Transformasi terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan inilah kami, Kawanan Family, dan semua yang ada di sini, tunduk kepada-Mu, menyembah kepada-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk terus mendekat, melekat kepada-Mu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan turun atas engkau, biarlah roh yang baru ada di dalam engkau. Biarlah hidupmu di hari-hari yang mendatang melakukan perintah Tuhan, bukan firman-Mu, karena itulah yang dibutuhkan saat ini, di mana situasi pandemi ini adalah peringatan untuk setiap kami untuk senantiasa bertobat, bahkan setiap waktu bertobat, karena daging kita lemah, roh kita menurut sampai daging kita lemah. Untuk itu roh-Mu ya Tuhan, biarlah ada terus di dalam setiap kami. Mari saudara, terima berkat daripada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih yang sempurna dari Allah Bapa tinggal di dalam engkau, melalui keajaiban mujizat yang terjadi, tetap terjadi pada saat ini dari Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dari Roh yang Kudus. Kita minta Tuhan saat ini lengkapi kami, utuslah malaikat-malaikat untuk menjaga setiap kami Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah. Dan semua kita yang sudah diberkati berkata amin. Oke. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Donat babi. Donat.